Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang telah tetap setia melindungi, memelihara hidup kita. Sehingga di saat ini kita diperkenankan lagi untuk boleh bersekutu, beribadah bersama melalui ibadah PLK Perempuan di sore hari ini. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, baiklah ibadah saat ini segera kita mulaikan. Kita akan dipandu dari liturgi ibadah PLK Perempuan bentuk yang keempat. Untuk itu, ibu-ibu sekalian dijemput berdiri. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Persiapkanlah dirimu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Aku akan memuji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan pujian syukur. Ibu-ibu, mari kita angkat pujian kepada Tuhan dari lagu yang berkata, "Di saat ini ku angkat tembang." Ibu-ibu, mari kita tabiskan ibadah ini dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa dalam kasih Yesus dan dengan naungan kuasa Roh Kudus. Ibadah ini ditahbiskan. Amin. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu "Agunglah, Agunglah Namanya". Agunglah namanya,
kemuliaan, puji sembah. Agunglah kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Agunglah namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Hitani pengakuan. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh sebab itu, marilah kita dengan rendah hati mengaku dosa kita kepadanya melalui ungkapan lagu Omawo Ruata. Dengarkanlah pengakuan dan permohonan kami, ya Tuhan, pengasih dan penyayang. Amin. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Janji anugerah. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 1b berkata, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kembali kita memuji Tuhan, kita sambut dengan menyanyikan lagu Tak Terbilang Limpah Rahmat-Mu Padaku.
Ibu-ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan serta mendengar dan merenungkan firman itu. Firman adalah penuntun sebagai pelita di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami tertunduk di hadapan-Mu, ya Bapa di surga. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali melawan kehendak-Mu di tengah-tengah keberdosaan dan kesesatan kami. Kami butuh tuntunan serta pertolongan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan bagi kami. Kami memohon pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun serta memberi pencerahan bagi kami sekalian, sehingga firman Tuhan dapat dipahami dengan baik. Berfirmanlah, ya Bapa, bagi kami sekalian. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pembacaan Alkitab di saat ini bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Sekali lagi pembacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca bersama-sama. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah Liat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam terang, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita sambut firman Tuhan dengan melakukan lagu Bimbinglah Daku. Bimbinglah daku, ya Yesus, sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan.
Ibu-ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah kita sama-sama merenungkan bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dan renungan kita diberi tema, tetap melayani. Ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini menceritakan tentang perjalanan pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus ketika ia berada di kota Korintus, yang terkenal dengan kota perdagangan yang sangat besar. Ibu-ibu, di tempat ini Rasul Paulus juga mengalami kesulitan ketika ia mencoba untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada orang-orang yang keras hati. Sehingga Rasul Paulus mendapat perlawanan dari mereka yang tidak percaya itu. Akan tetapi dengan keadaan yang sedang dihadapinya, Rasul Paulus tidak membuat dia menyerah dalam pemberitaan Injil, atau ia merasa kecewa serta tawar hati, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia, dan untuk itulah dia tetap melayani dengan segala kerelaan hatinya. Ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini ada pertanyaan bagi kita. Mengapa Rasul Paulus tetap melayani jemaat di tempat itu, meskipun ia mengalami keadaan yang demikian, yang seakan-akan mengecewakan hatinya? Jawabnya adalah pada ayat yang pertama, dikatakan pelayanan adalah anugerah, serta hanya kemurahan Tuhan yang ia terima. Dan untuk itulah alasannya, ia tidak tawar hati atau merasa kecewa. Nah, ibu-ibu, bagaimana seandainya hal ini terjadi kepada kita? Ketika ibu-ibu dan saya telah dipercayakan oleh Tuhan dalam panggilan untuk memberitakan Injil, dan seandainya kita justru ditolak dan dikatakan sesat, licik, serta memalsukan firman Allah, meskipun kita sudah berusaha untuk tidak melakukan hal yang demikian, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayatnya yang kedua. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang marilah kita melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika Rasul Paulus menyampaikan kebenaran Injil di tempat itu. Ayat 3 berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa. Kenyataan yang ada, di mana orang-orang di tempat itu menutup hati mereka dan tidak mau menerima Injil, dan bagaimana keadaan orang-orang yang menolak Injil. Dan orang-orang seperti itu pastilah akan binasa. Bahkan dikatakan dalam ayat 4, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil itu, tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, yang merupakan tantangan dari Rasul Paulus ketika memberitakan Injil adalah hati yang dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat terang Kristus lewat pemberitaannya. Dengan kenyataan yang dia alami ini, justru membuatnya rendah hati dan terbuka kepada mereka yang menolaknya. Sebagaimana pada ayat kelima berkata demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus.
ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, yang harus kita sadari bahwa pelayanan itu bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang bergelar tinggi seperti pendeta, pastor, penatua, atau diaken. Tetapi pelayanan adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kepada Kristus dan yang adalah murid-muridnya yang seharusnya mengerjakan perintah amanat agung, yaitu bersaksi tentang pengorbanan Kristus dan kebangkitannya. Dan pelayanan Injil juga tidak hanya disampaikan lewat mimbar gereja atau lewat persekutuan ibadah, tetapi lewat pribadi kita dan yang dimulai dari keluarga kita masing-masing, dari sanak saudara, sahabat, serta orang-orang di sekitar kita, dengan cara hidup kita yang sesuai dengan karakter dan teladan dari Yesus Kristus. Karena pada ayat 4 berkata, ayat 6 berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampaknya pada wajah Kristus. Untuk itu, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah tetaplah melayani dalam keadaan baik ataupun tidak baik, diterima atau ditolak, dan apalagi di dalam situasi keadaan dunia yang sekarang ini, yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Justru dalam keadaan seperti inilah kita seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan dan belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, lakukan mesbah doa bersama keluarga masing-masing agar supaya terang Kristus bercahaya terus dalam hati nurani kita yang murni. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang dikaruniakan. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, swataku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku,
seumur hidupku. Ibu-ibu sekalian, kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang percaya untuk selalu tetap setia di dalam setiap pelayanan yang menjadi tanggung jawab kami orang-orang tebusan-Mu, baik ataupun tidak baik waktunya. Ya Bapa, meskipun di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini tidak akan melemahkan iman kami untuk tidak bisa melayani, bahkan di tengah-tengah tantangan hidup umat-Mu, kami tetap percaya ada terang kasih Tuhan yang selalu menerangi hati kami ketika kami hidup di dalam kebenaran dan berpegang pada Injil-Mu. Firman-Mu juga ya Tuhan selalu menguatkan ketika kami berada di dalam kelemahan dan penderitaan. Teguhkanlah kami Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami hingga akhir. Terima kasih ya Bapa di surga atas kehadiran-Mu bagi persekutuan kami PLK Perempuan di saat ini. Bersama kami menopang saudara-saudara yang bergumul karena sakit, baik yang berada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Juga saudara-saudara yang sedang bergumul karena terpapar virus corona atau COVID-19. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dengarlah dan kasihanilah mereka, agar mereka mengalami mujizat-Mu, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kami pun berdoa bagi pemerintah yang ada di pusat sampai ke pelosok pedesaan, diberikan hikmat surgawi, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan takut akan Tuhan, serta dengan segala ketaatan kepada Tuhan, sebagai Sang Pemelihara yang setia, khususnya di daerah kami, Kepulauan Sangihe yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan, kami juga berdoa menopang saudara-saudara yang bekerja keras siang dan malam, tak mengenal lelah. Mereka yang ada di barisan terdepan dalam menangani saudara-saudara yang terpapar COVID-19. Para medis, dokter maupun perawat yang juga relawan yang memberi diri dalam setiap tugas kemanusiaan. Engkau pula ya Tuhan yang Maha Tahu apa yang menjadi harapan dan dambaan mereka. Engkau melihat jerih lelah setiap kerja keras mereka untuk mengupayakan kesembuhan. Kasihanilah serta kuatkan mereka untuk selalu berharap kepada pertolongan-Mu saja. Berkati semua upaya dan usaha mereka demi kesembuhan dan pemulihan. Berkati juga keluarga mereka. Ya Allah, Bapa di surga, dari tempat ini pula kami berdoa bagi saudara-saudara yang bekerja keras untuk menopang pelayanan yang ada di jemaat kami, yang telah berjerih lelah memberi diri untuk pelayanan, baik melalui ibadah, meskipun dilakukan dari rumah kami masing-masing, juga yang membantu dalam pelayanan, menopang, memberi bantuan kepada saudara-saudara yang ada di jemaat kami melalui kepedulian bagi sesama. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Berdoa bagi mereka yang menopang, membantu pelayanan yang bekerja sebagai tim kreatif, multimedia, TV kabel, live streaming, dan pengeras suara, serta alat-alat lainnya. Tuhan pula yang memberkati dengan berkat yang melimpah. Kami pun berdoa bagi semua PLK perempuan yang ada di jemaat-Mu. Jadikanlah kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Bentuklah hati kami agar selalu ada dalam kerendahan hati, senantiasa mengucap syukur dan menjadi tiang doa bagi keluarga, bagi suami, anak-anak dan cucu kami, bahkan menjadi berkat bagi orang lain.
agar terang kasih Tuhan senantiasa terpancar di dalam hati kami. Pakailah kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, kini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Berkatilah ya Tuhan akan setiap tangan yang memberi dengan sukacita hati, dan ajarlah kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk penata layanan gereja Tuhan. Inilah kami yang berdoa, ya Tuhan, dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Ibu-ibu sekalian, menjelang akhir peribadahan kita di sore hari ini, dijemput sekalian berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan yang berkata, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menenangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Nasihat dan berkat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, dan dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita sambut dengan lagu refrein Dunia Walang Susah. Demikianlah ibu-ibu ibadah kita di sore hari ini. Disilakan duduk dan kita
bersaat teduh. Saat teduh selesai, selamat sore, shalom.